Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siapa saja hari ini yang tidak hadir? Aribu. Siapa? Aribu. Keterangan apa? Ada berdua juga aku tadi. Oh ya, kalau Dinda? Dani. Dani. Ya, Dani sakit, Bu. Husnul dulu. Kenapa? Sakit. Banyak yang libur ya hari ini. Ini sakit. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita explaining terlebih dahulu agar pelajaran kita tidak macet. Baik, semuanya ikutin saya, Ibu. Kalau angkat tangannya ke atas, ke samping, goyangkan, baru angkat tangan ke atas, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Baik, kalau Ibu bilang angkat tangan kanan, kalian angkat tangan kiri. Kalau Ibu bilang angkat tangan kiri, kalian angkat tangan kanan. Paham? Oke. Angkat tangan kanan, kiri, kanan, kiri. Sekali lagi, kanan, kiri, kanan. Oke, cukup. Kita lanjut ke materi. Materi kita hari ini yaitu tentang gibah. Gibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain dan jika orang itu mendengarnya mereka tidak akan suka. Nah, siapa di sini yang pernah membicarakan temannya dari belakang? Nah, itu tidak boleh. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, gibah itu diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri. Sebentar. 3. Baik, selanjutnya Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12 bahwa gibah diibaratkan memakan daging saudara sendiri. Nah, ada pun contohnya, yaitu yang pertama ngomongin teman, yang kedua ngomongin mengomentari teman, ketiga membandingkan teman dengan cara merendahkan, keempat membicarakan kekurangan teman dengan nada bercanda. Nah, ada pun dampak gibah, yang pertama menyakiti perasaan orang lain, merusak hubungan pertemanan, yang ketiga menimbulkan konflik dan permusuhan, keempat menghilangkan kepercayaan antar teman, yang kelima membiasakan diri pada perilaku negatif dan tidak berdosa. Rauda, coba apa tadi dampak? Kamu ingat nggak dampak tadi apa? Dampak gibah. Orang itu bakal jadi insecure. Nah, diperhatikan ya. Baik, kemudian mengapa gibah itu terjadi? Nah, yang pertama ikut-ikutan lingkungan pertemanan, yang kedua ingin dianggap seru atau diterima kelompok, yang ketiga kurangnya kesadaran bahwa itu dosa, yang keempat tidak terbiasa menjaga lisan, kelima terbawa emosi, kesal, iri, dan lain-lain. Nah, kemudian cara menghindari gibah. Adapun caranya yang pertama berpikir sebelum berbicara. Kedua menjaga lisan dari hal yang tidak perlu, tidak ikut dalam pembicaraan, gosip, mengalihkan topik ke hal yang lebih positif, memilih lingkungan pertemanan yang baik. Kemudian terakhir lebih banyak diam daripada berkata buruk. Nah, agar kita lebih memahami contoh gibah dalam kehidupan sehari-hari, mari kita melihat video.
Klik, klik. Iya. Nah, kalian nanti bukan hanya menonton, tapi tolong perhatikan siapa yang membicarakan. Nanti karena di akhir ibu akan memberikan kalian lembar pertanyaan. Soal. Jadi kalian tengok, catat. Nama-namanya tolong dicatat. Tadi coba diulang semuanya. Ada suara? Berarti dari videonya. Ini dari Jim. Coba yang dulu. Daripada bahasa Inggris makan, mending bahasa cowok bahasa Korea. Kebetulan cowok di kelas ini gimana sih? Kayak Wahyu, contohnya Randy, Irfan, tapi dari aku mah ya. Cowok-cowok di kelas ini tuh udah banget. Apalagi si Wahyu, kelihatan banget dari sini. Dari penampilannya aja udah kelihatan. Emang kamu pernah dekat sama Wahyu? Gak bisa ngomong kayak gitu. Ya malah hal itu memang mana bahasa itu ya kayak masalah gitu kamu menyelami emang iya gitu gimana aku emang apa sih yang buat kamu begini emang kamu sebenarnya di sekolah itu udah diapain aja masalah kayak gitu lagi ke jaket kayak gini terus dia pakai tas segede gambar kayak teroris. Nah, kamu mulai deketin apalagi aku yang deketin kayak mana lebih mirip ke om pedo gitu. Udah ibu kayak om pedo pakai topeng lu. Tapi lebih parah kayak gini kayaknya sih udah sok cool, sok ganteng, paling banget. Kayaknya kamu sepertinya makin aneh, beda dari gaya pakaiannya, dari gaya jalannya, dari waktu jadi modal. Kok makin aneh? Masa iya? Iya dong. Sebenarnya itu enggak. Masa karena yang begini, masa itu masa apa sih? Ih,
Wahyu, enggak si Randy, enggak si Arif, enggak si Ilham. Ini mereka sama-sama semuanya. Lagi si Arif, enggak cuma dari penampilannya doang, dari perilakunya aja udah kelihatan banget. Mereka belajar di pertandingan. Gue jelasin apa, dia bahas apa. Kan dia ngerti banget. Jujur, ada delapan, ada 5 di nomor. Nah itu tuh jadi berapa? Itu ada di soal. Emang kamu pernah dengar mama? Baik, video sudah selesai. Ibu akan memberikan kalian beberapa pertanyaan terkait isi video tadi. Baik, Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Bebas. Suruh kumpul lagi. Kaki suruh kumpul lagi. Biar ada sudah. Kelas. Sudah kau nyimpulkan kan? Sudah kau nyimpulkan kan? Bilang Mbak ini. Baik, sudah 5 menit, kumpulkan kertasnya. Hah? Baik, sudah 3 menit. Silakan kumpulkan. Bu. Cepat. Panjangnya sudah, Bu. Jangan. Kalau siap, tidak siap, kumpulkan. Ibu hitung sampai 3, 1, 2, 3. Sudah? Baik. Cukup sampai sini pelajaran kita hari ini. Dari kesimpulan materi kita tadi, dapat disimpulkan bahwa ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain, dan jika orang itu mendengarnya, mereka tidak akan suka. Nah, kalau kita tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam, karena dari lisan kita bisa membuat orang itu tersakiti atau jauh. Cukup sekian materi dari Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.